Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmadwi Jenny Agustin dari kelas B dengan nomor urut 36 dengan NIM 14106200064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya, mini skripsi MPK kualitatif dengan judul Media Sosial LinkedIn dalam membentuk personal branding mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital ini tentunya semakin membuat media sosial berkembang dengan cepat. Masyarakat dapat memperoleh, mengelola, serta menyebarkan informasi melalui internet dengan sangat mudah. Media sosial dapat diakses kapanpun dan dimanapun, asalkan mereka terhubung pada jaringan antara satu sama lain. Pada tahun 2021, pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 170 juta orang. Pemanfaatan media sosial di era digital ini juga berbagai macam bentuknya. Salah satunya adalah untuk menunjukkan identitas diri secara daring di dunia profesional. Salah satu media sosial yang sering digunakan untuk menunjukkan identitas diri secara daring di dunia profesional adalah LinkedIn. McFadden menjelaskan, LinkedIn merupakan media sosial yang digunakan para pencari kerja. LinkedIn memberikan kesempatan untuk menunjukkan keterampilan, prestasi, prestige diri secara profesional. Lembaga, Lembaga Statistika Napoleon Cat 2022 melaporkan bahwa di Indonesia pengguna LinkedIn terdapat sekitar 20,4 juta. LinkedIn berada di posisi paling tinggi pada top charts sebagai media sosial untuk mencari pekerjaan yang paling banyak diunduh di App Store maupun Play Store. Berikut merupakan data masalahnya. Oke, adanya fitur dalam LinkedIn yang memberikan kesempatan untuk menunjukkan identitas diri pribadi secara profesional membuat tak hanya orang-orang yang akan melamar pekerjaan saja yang mengunduh dan menggunakan aplikasi ini. Tak sedikit mahasiswa yang menggunakan LinkedIn sebagai salah satu media sosial untuk menunjukkan identitas dirinya dan membentuk personal brandingnya. Agustina menjelaskan bahwa personal branding merupakan proses pembawaan keahlian, kepribadian, dan karakter seseorang dengan keunikan yang dimiliki untuk kemudian menjadi sebuah identitas. Tak perlu menjadi public figure maupun orang terkenal untuk dapat membangun personal branding, karena pada dasarnya siapapun bisa membangun personal branding. Montoya menjelaskan untuk membangun karir dalam bidang profesi, industri, maupun keahlian, dibutuhkan pembentukan personal branding yang kuat. Selanjutnya, fokus penelitian. Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka peneliti membatasi penelitian ini pada bagaimana media sosial LinkedIn dalam membentuk personal branding mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui media sosial LinkedIn dalam membentuk personal branding mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Selanjutnya manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat akademis. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kontribusi di bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai media baru dan juga media sosial. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang B, manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan bisa menjadi referensi bagi para praktisi dalam memahami kajian di bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai media baru dan juga media sosial. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Konsep yang pertama adalah media baru atau new media. Menurut Mondri, media baru atau new media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara private maupun secara publik. McQuail dalam bukunya, yaitu Teori Komunikasi Massa, menjelaskan ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, akses terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan,
interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan juga sifatnya yang ada di mana-mana. Konsep selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial adalah media online yang digunakan untuk menciptakan, berbagi, serta mengelola konten meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan juga forum. Chris Brogan menjelaskan media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Definisi media sosial mengacu pada kegiatan, praktik, dan perilaku di antara komunitas orang yang berkumpul secara daring untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan opini menggunakan media percakapan. Media sosial memiliki beberapa dimensi yang mendukung dan berpengaruh terhadap media sosial. Dimensi ini saling berkaitan satu sama lain. Berikut dimensi media sosial. Yang pertama adalah social presence, yang kedua adalah media richness, yang ketiga adalah self-presentation, dan yang terakhir adalah self-disclosure. Jenis media sosial. Berikut merupakan jenis-jenis media sosial menurut Litfray et al. Pada tahun 2022. Yang pertama, aplikasi media sosial berbagi video atau video sharing. Yang kedua, aplikasi media sosial microblog. Yang ketiga, aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial. Yang keempat, aplikasi berbagi foto. Dan yang terakhir adalah aplikasi berbagi jaringan profesional. Terus selanjutnya adalah personal branding. Branding adalah salah satu usaha untuk memperkenalkan dan juga menginformasikan sebuah produk hingga produk itu dikenal, diakui, dan banyak yang menggunakan oleh khalayak. Personal branding secara singkat artinya adalah sebuah merek yang dimiliki oleh setiap individu. Fungsi dan tujuan dari personal branding. Fungsi dari personal branding adalah sebagai usaha untuk mewujudkan kemampuan, keunikan, spesialisasi, dan citra diri yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan personal branding adalah untuk membangun citra dari apa yang ingin ditampilkan oleh seseorang agar mampu memikat dan membangun kepercayaan terhadap orang lain. Personal branding di media sosial. Media sosial dapat mencerminkan karakter yang dimiliki oleh pemiliknya, sehingga tidak jarang jika media sosial digunakan sebagai sarana eksistensi diri atau branding. Hal tersebut yang menjadikan seseorang perlu menampilkan image atau kesan yang baik agar memiliki branding yang positif. Oleh karena itu, cara atau strategi branding pada media sosial perlu dilakukan dengan benar agar mendapatkan kesan yang diinginkan dari publik. Oke, berikutnya adalah literatur review. Yang pertama, judulnya adalah Strategi Personal Branding Melalui Media Sosial Instagram, Analisis Isi pada Media Sosial Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Penulisnya Awalina Yusanda, Rini Darmastuti, George Nicholas Wawe. Rumusan masalahnya, bagaimana strategi personal branding yang dilakukan oleh mahasiswa UKSW melalui Instagram. Metode penelitiannya adalah kualitatif. Jadi hasil yang didapatkan yaitu peneliti menemukan strategi yang dilakukan oleh mahasiswa UKSW dalam melakukan personal branding melalui Instagram adalah dengan pemilihan busana sesuai dengan kebutuhan yang sopan, menggunakan caption yang tidak menyinggung dan mengandung motivasi serta mengunggah prestasi yang telah diraih ke Instagram. Baik, selanjutnya adalah variabel penelitian. Berdasarkan judul penelitian media sosial LinkedIn dalam membentuk personal branding mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020, variabel penelitian ini adalah media sosial. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme. Creswell menjelaskan paradigma postpositivisme berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak atau distance dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian
Kualitatif merupakan suatu proses menjaring informasi serta kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Pendekatan kualitatif yang paling digunakan bertujuan untuk mengetahui informasi tentang media sosial LinkedIn dalam membentuk personal branding mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Stopo dalam Nugrayani 2014 menjelaskan studi kasus adalah penelitian yang terikat pada konteksnya, di mana semua rancangan studi kasus dalam penelitian kualitatif selalu bersifat kontekstual, yaitu penelitian yang mendasarkan kajiannya pada sifat kekhususan dan sama sekali tidak ada usaha pemikiran untuk melakukan generalisasi terhadap konklusi penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengambilan informan. Teknik penentuan informan menggunakan passive sampling. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 orang mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Alasan pemilihan informan adalah karena sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria informan atau narasumber adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Yang kedua adalah aktif dalam menggunakan media sosial LinkedIn dan memposting kegiatannya selama 3 bulan terakhir. Metode pengumpulan data yang pertama ada wawancara, dan kedua adalah observasi. Selanjutnya metode analisis data, yang pertama adalah reduksi data atau data reduction, kedua penyajian data, atau data display, yang ketiga adalah pengujian kesimpulan atau drawing and verifying conclusion. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian hanya difokuskan pada sosial media LinkedIn atau media sosial LinkedIn yang mana hanya satu dari banyak media sosial lain yang digunakan sebagai media pembentukan personal branding. Kelemahan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020, sehingga hasil yang didapat mungkin akan menimbulkan perbedaan jika dilakukan pada mahasiswa yang berbeda, seperti pada program studi dan juga pada kampus lainnya. Baik, demikian presentasi mini skripsi MPK kualitatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.